Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai ontologi dan karakteristik hukum pidana Islam kontemporer. Mengapa dalam pembahasan ini sangat penting? Karena permasalahan ontologi ini menjadi dasar pemikiran kita, supaya kita bisa lebih terbuka, bisa lebih kontemporer lagi, bisa lebih menyesuaikan lagi berkaitan dengan hukum pidana Islam, terutama di Indonesia. Satu lagi hal yang juga menjadi runtutan setelah ontologi adalah masalah karakteristik. Jadi ketika kita bisa mengenal sebuah karakter dari hukum pidana Islam, maka kita bisa menyesuaikan hukum pidana Islam di segala tempat dan segala kondisi. Dalam artian apa? Dalam artian hukum pidana Islam bukan hanya hukum yang harus tercipta secara tekstualnya atau secara bentuknya, tapi kita bisa melihat dalam segi yang lain yang tentunya itu sesuai dengan karakter hukum pidana Islamnya. Oke, mari kita belajar berkaitan dengan itu. Nah, yang pertama adalah yang berkaitan dengan ontologi hukum pidana Islam kontemporer. Itu yang perlu kita pahami adalah yang pertama, asas normatif teologis. Dalam artian Islam ada dan berkembang itu tidak terlepas dari adanya hal-hal yang berbau normatif, doktrinal. Jadi hal-hal yang doktrin, kemudian tekstual, ini makanya ada istilah ala verbal gitu ya. Jadi ini berawal dari semacam ini. Hal yang normatif inilah yang kemudian harus kita pahami sebagai suatu dasar hukum, entah itu kita melalui dalil-dalil, melalui nas gitu ya, Al-Quran dan hadis. Kemudian dari hal yang normatif ini kita tidak boleh menyalahkan gitu ya. Dalam artian ketika ada suatu ayat yang pesannya itu memberikan hukuman yang berat sekali, misalnya hukuman rajam, dan itu terkesan sadis, kita tidak bisa melihat hal itu secara normatif saja atau misalnya teologis saja sebagai bentuk hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita melihat itu sebagai sebuah fakta hukum, jadi sebuah fenomena hukum yang ada, kemudian itu dibuatlah sebuah peraturan. Kalau teman-teman mengikuti ini, ada pembahasan berkaitan dengan beberapa pasal-pasal perundang-undangan yang kemudian dibuat oleh pemerintah di Indonesia dalam bentuk draft pengajuan sampai nanti diputuskan di DPR itu sendiri. Ini halnya sama. Berawal dari apa? Berawal dari permasalahan fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian muncullah hukum-hukum yang ada yang disesuaikan, yang karena ini berkaitan dengan Islam, maka ada hal yang berbau ketuhanan di dalamnya. Inilah kelebihan dari hukum pidana Islam. Kemudian hal yang normatif ini akan menjadi sebuah pandangan ke depannya sebagai suatu hal yang sangat tidak sesuai. Nah, ini karena adanya konteks waktu gitu ya, zaman makan gitu ya, kalau ada di ilmu nahwu. Kemudian di permasalahan sosiologis historisnya, sosiologis historis ini menggambarkan bahwasannya inti dari hukum pidana Islam, entah itu hukum pidana Islam pada zaman dulu sampai sekarang, itu adalah permasalahan sosial. Jadi permasalahan sosial inilah yang kemudian dipecahkan dan dihasilkan hukum-hukum untuk mengatur permasalahan ini. Sehingga hukum yang ideal adalah hukum yang menyesuaikan dengan permasalahan sosial yang ada. Parameternya adalah parameter sosial. Gitu. Dalam beberapa teori-teori sosial, ini sangat mendukung sekali bagaimana perkembangan hukum bisa lebih eksis. Gitu. Apalagi berkaitan dengan hukum pidana Islam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan historisnya. Jadi sejarah tentang hukum pidana Islam itu harus kita pisahkan dengan permasalahan budaya di dalamnya. Jadi kita harus bisa memilah-milah apakah itu ajaran Islam dalam arti ajaran mengenai nilai-nilai keislaman. Jadi harus ada kesesuaian berkaitan dengan itu. Terus yang kedua adalah ajaran yang berarti hukum pidana yang berasal dari budaya. Gitu. Makanya ada istilah urf di usul fikih. Jadi istilah budaya inilah yang kemudian menjadi dasar
dalam pelaksanaan hukum pidana. Jadi adanya penyesuaian antara permasalahan sosial, permasalahan sejarah di dalam masyarakat itu, baik itu misalnya hukum itu berasal dari daerah tersebut, ataukah hukum itu diambil dari negara lain, wilayah lain, atau para leluhurnya terlebih dahulu. Nah, ini akan menjadi sebuah kebutuhan yang primer ketika permasalahan hukum ini harus dipecahkan. Nah, sekundernya apa? Sekundernya adalah masalah budaya. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Jangan sampai hal yang budaya, hukum pidana yang dalam arti budaya, ini menjadi hal yang primer, gitu ya. Karena hukum pidana dalam arti budaya adalah itu menjadi sekunder, menjadi hal yang pendukungnya dari hukum pidana yang asli atau hukum pidana yang berdasarkan permasalahan sosial dan juga nilai-nilai keislaman. Selanjutnya adalah hal yang ontologis di sini adalah permasalahan fikih jinayah. Jadi sebenarnya di dalam hukum Islam atau studi keislaman itu ada berbagai macam hal yang sangat penting dan sangat inti. Misalnya ada fikih jinayah, ada fikih ibadah, kemudian ada fikih al-ahwal asyasyiyah, ada muamalah, ada kajian geografis gitu. Kemudian ada kajian kelokalan, kawasan dan lain-lain. Gitu. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah ini dalam permasalahan acara pembuktiannya. Jadi dalam usul fikih itu sudah dijelaskan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum. Apalagi ini permasalahan pembuktian itu juga sangat penting sekali. Jadi inti dari hukum pidana Islam, kita juga harus memahami permasalahan usul fikih. Kenapa sih? Kenapa kita tidak berpegang saja kepada Al-Quran dan hadis saja? Itu kan sudah cukup dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita keliru sebagai orang hukum, kita juga harus memahami bahasanya sebuah undang-undang, sebuah peraturan, gitu, itu harus disesuaikan dengan aturan yang lainnya. Gitu. Kalau di legal drafting kan pastinya teman-teman tahu bahasanya dalam kita memahami suatu pasal, dalam kita memahami suatu undang-undang, kita harus menyesuaikan undang-undang tersebut, pasal tersebut dengan undang-undang yang lainnya, dengan pasal lainnya, supaya tidak tumbang tindih. Gitu. Ataupun tidak bertentangan. Sama halnya dengan di dalam pembuatan hukum ataupun dalam pengajian hukum Islam. Gitu. Maka usul fikih ini sangat penting. Karena ketika kita mengacu pada Al-Quran dan hadis saja, itu ada dalam bentuk sumber hukumnya. Nah, cara mengeluarkannya adalah dengan beberapa kaidah-kaidah usuliyah fikih. Kemudian untuk memperkuat hukumnya tersebut, kita menggunakan beberapa hal-hal pembantunya, seperti misalnya ijma, qiyas, dan lain-lain. Nah, itulah hal-hal yang sangat penting. Kemudian ada kaidah usuliyah dan fikih. Ini dalam kajian hukum pidana Islam kontemporer harus sering kita sampaikan ini. Kenapa kita menyampaikan ini? Supaya kita tidak terjebak di dalam alat verbal. Dalam artian teks-teks yang itu adalah normatif, tekstual, dogmatis, doktrinal, itu bisa kita pahami secara lebih kontekstual. Itu melalui kaidah usuliyah fikih. Kemudian ada metodologi pengambilan hukum atau metodologi istinbat hukumnya. Ini juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Metode inilah yang nantinya bisa membuat hukum yang lebih terang, yang lebih bisa menjawab tantangan zaman. Kalau kita melihat bagaimana sih permasalahan yang ada di beberapa negara yang menerapkan hukum pidana Islam. Karena ada semacam kesalahan metode dalam pengambilan hukum. Nah, ini kalau kita lihat di konteks Indonesia, sebenarnya Indonesia sangat potensial dalam menentukan hukum yang ada, yang sesuai dengan Islam. Karena apa? Kita lihat saja, dalam kekuasaan Islam yang masih di bawah oleh orang-orang yang ataupun tokoh-tokoh yang notabene bukan dari kalangan santri, akan tetapi masih mempunyai pengaruh dalam hal
masalah keislaman. Dalam artian mereka tetap merujuk pada keislaman. Sebenarnya ini bukan serta-merta permasalahan politik gitu ya. Akan tetapi ini adalah sebuah penentuan aturan-aturan yang itu bisa memberi kemaslahatan atau sesuai dengan maqasid syariahnya. Gitu. Karena memang mayoritas umat Islam dan yang paham mengenai hukum Islam adalah para santri, para kiai. Gitu. Gitu. Yang karena mereka bergulunya sudah di Arab Saudi, di Yaman, di daerah Timur Tengah gitu ya. Bukan ada yang sampai ke Eropa, ke Amerika dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah tujuan hukum. Nah, tujuan hukum ini akan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Dalam artian, ketika kita bisa melihat hukum itu secara tujuannya, maka kita bisa melihat sebenarnya permasalahan normatif ini bisa kita selesaikan. Gitu. Misalnya kita menggunakan paradigma literalistik. Jadi bagaimana kita melihat ini, melihat permasalahan-permasalahan fenomena yang ada di masyarakat, gitu. Kita melihat dari segi tujuan hukumnya. Jika tujuan hukumnya sudah terpenuhi, ya sudah, kita tidak harus menggunakan cara-cara yang normatif tadi, gitu. Selanjutnya adalah ini di beberapa kajian-kajian keislaman, terutama oleh para imam mazhab ataupun para mufassir, ini juga sudah diterangkan secara jelas ataupun pentakwilannya sudah dijelaskan secara jelas mengenai tujuan hukum ini. Itu. Selanjutnya adalah istinbat hukum ataupun sebuah keputusan hukum. Ini menjadi sebuah pertimbangan juga dalam menata kehidupan masyarakat, gitu. Karena tujuan hukumnya sebenarnya semacam itu. Selanjutnya adalah karakteristik hukum pidana Islam kontemporer. Yang pertama adalah permasalahan masail fikih. Jadi permasalahan fikih ini semakin banyak permasalahan fikih, maka semakin banyak pula komponen-komponen yang dibutuhkan dalam hukum pidana Islam. Gitu. Harus bisa menjawab ini. Gitu. Jadi sebenarnya hukum Islam tidak mandek ya, karena di dalamnya kan ada semacam ijtihad. Kita diberikan keluasan ijtihad. Kemudian di situ ada pertimbangan-pertimbangan di dalam kaidah-kaidah usuliyahnya. Nah, inilah menjadi sebuah karakter bahasanya kita harus melihat hukum pidana Islam dalam segi ini, gitu. Selanjutnya adalah maqasid syariah yang berkaitan dengan permasalahan masalahnya. Jadi semua adalah tujuannya berkaitan dengan permasalahan masalah. Jika hal ini sudah bisa tercapai, maka sebenarnya kita tidak lagi berkutat kepada permasalahan bentuknya. Gitu. Permasalahan bentuk itu menjadi hal yang ikhtilaf, jadi menjadi hal yang suatu perbedaan, dan di setiap negara juga berbeda cara penerapannya karena ada pengaruh hal yang tadi sosiologis tadi. Dan konsep dasar hukum pidana Islam kontemporer adalah sama, yaitu maqasid syariah, kemudian qaidah fikih, kaidah-kaidah fikih. Jadi kita sebenarnya harus paham berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih ini. Karena apa? Ketika kita menghadapi permasalahan dan kita tidak punya pegangan-pegangan kaidah-kaidahnya, atau apa misalnya di sini ada pasal-pasalnya, kita tidak paham mengenai ini, maka kita akan menjawabnya secara semena-mena. Akibatnya apa? Akibatnya akan fatal. Karena apa? Hukum itu atau aturan misalnya perundang-undangan juga, entah itu perundang-undangan Islam atau perundang-undangan secara umum, itu bisa menghalalkan segala hal, gitu. Orang yang tadinya tidak sah untuk dibunuh, dengan adanya aturan itu bisa sah secara hukum untuk dibunuh, gitu. Atau dalam tadi itu tidak berdosa, itu kan ada ketentuannya. Misalnya ada orang pemberontak, gitu, itu bisa sah darahnya. Nah, inilah permasalahan-permasalahan di dalam hukum pidana Islam. Ini menunjukkan bahwasanya sangat penting bagi kita untuk mengetahui konsep dasar dari hukum pidana Islam, gitu, supaya kita tidak mengalami kesesatan hukum. Kita tidak buta akan hukum, gitu. Kemudian ketika kita bisa melakukan ini, maka kita benar-benar bisa membuat produk hukum yang lebih maslahat, lebih baik. Dan ada mazhab ijtihadiyah ini yang sangat penting untuk dilakukan, terus berijtihad, gitu, dan menyesuaikan hukum dengan keadaan-keadaan.
Kemudian sumber hukum pidana Islam kontemporer adalah yang pertama ayat ahkam, jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum pidana, gitu. Ini memang harus kita kaji lebih dalam berkaitan dengan ayat-ayat ahkam ini, karena memang diperlukan penjelasan yang lebih dalam mengenai hal ini. Jadi supaya kita tidak beranggapan atau kita tidak berpendapat sependapat kita sendiri. Dalam artian kita harus berpendapat berdasarkan metodologi yang benar gitu dalam penentuan hukum gitu. Jadi karena ketika kita hanya menggunakan Al-Quran saja, kemudian kita menggunakan pertimbangan beberapa orang, misalnya beberapa ulama, yang kita tidak tahu sanad keilmuannya bagaimana, kemudian akhlaknya bagaimana, ini akan menjadi sebuah kesesatan kita dalam berpikir atau dalam memutuskan hukum. Jadi kita harus benar-benar jeli dalam hal ini. Makanya diperlukan kajian mengenai ayat ahkam. Kemudian hadis-hadis ahkam ini juga sangat penting, karena ini menjadi hal yang pendukung dalam penentuan hukumnya setelah Al-Quran. Jangan sampai kita melihat hadis itu sebagai suatu hal yang sudah paten. Kita harus melihat hadis itu secara kritis juga. Gitu. Di dalam ulumul hadis itu dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ataupun syarat-syarat hadis itu sendiri. Jadi ketika kita melihat hadis, kita juga harus melihat dalam segi sanadnya, matanya itu bagaimana, gitu. Terus takhrijnya juga bagaimana, itu harus ada kejelasan di dalamnya. Kemudian mengenai produk istihadnya, ada kitab fikih. Jadi ada keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, kompilasi hukum Islam dan sebagainya. Ini beberapa negara juga sudah menerapkan hal ini. Ini tentu dari istihad gitu ya. Kalau kita bicara mengenai istihad, kita tidak bicara mengenai Islam yang berdiri sendiri, dalam artian itu hanya Al-Quran dan hadis, tidak. Ada hal-hal yang lain yang juga mempengaruhi. Kemudian fenomena sosial atau fikih ijtimaiyah. Ini menjadi dasar utama dalam kita misalnya membuat revisi undang-undang, kemudian dalam kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, gitu. Kemudian dalam beberapa macam kasus yang itu secara istilahnya atau secara definisinya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada di dalam sejarah Islam, akan tapi secara unsur-unsurnya, secara syarat-syaratnya itu sudah memenuhi syarat-syarat sebuah tindakan pidana di dalam hukum Islam, maka itu bisa dikategorikan di dalam beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan pidana Islam, entah itu hudud, entah itu permasalahan qisas ataupun permasalahan ta'zir gitu. Nah, karena Islam sebenarnya sangat luas sekali. Kita bisa melihat ini di dalam kajian-kajian kitabnya Al-Ghazali, itu juga ada yang berkaitan dengan metode penemuan hukumnya gitu. Kemudian permasalahan hukum pidana Islam kontemporer. Kita harus bisa melihat permasalahan hukum pidana kontemporer ini untuk menjawab misalnya pertentangan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif ya, hukum pidana positif ataupun hukum pidana internasional, itu bagaimana menjawab permasalahan itu. Ya, kalau kita membahas mengenai ini, sebenarnya kan kita bisa mengambil dari segala macam unsur hukumnya. Ketika kita bicara mengenai hukum kelautan gitu ya, hukum perpajakan, itu juga ada di dalam Islam. Kemudian kita bicara mengenai HAM, itu juga ada, kemanusiaan, perdagangan manusia itu juga ada. Nah, sebenarnya segala aspek bisa kita masukkan ke dalam hukum pidana Islam. Secara rasional, kita harus melihat secara rasional dalam hal ini. Jangan kita melihat secara tekstualnya saja. Gitu. Kemudian pengetahuan itu juga sangat penting dalam kita memahami permasalahan hukum pidana. Makanya hakim itu harus memiliki pengetahuan yang lebih dalam hal ini, karena dia mempunyai kekuasaan ataupun wewenang yang penuh. Nah, makanya pengetahuan ini menjadi hal yang pokok dalam seseorang bisa memberikan keputusan hukum yang benar atau tidak, atau mendekati yang benar atau tidak. Nah, kemudian permasalahan pengetahuan ini sebenarnya bisa menjadi permasalahan baru juga ketika pengetahuan itu ketika anggapan dianggap sebagai pengetahuan. Jadi anggapan di masyarakat kadang-kala itu menjadi sebuah hukum. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Anggapan ini suatu hal yang benar. Nah, kemudian itu dianggap sudah sesuai dengan logikanya.
Padahal itu bukan, itu sebuah anggapan. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri. Ini harus diselesaikan. Jangan sampai hukum itu berkata, kenapa dia tidak ditangkap, saya ditangkap. Nah, ini harus ada permasalahan pengetahuan di situ. Harus ada teori-teorinya. Ada kejelasan, jangan sampai ini hanya sebuah anggapan. Jangan sampai. Kemudian ada realitas. Nah, realitas ini menjadi dasar juga dalam kita memahami permasalahan. Kadang-kala ketika kita membaca suatu permasalahan hukum pidana Islam secara teori saja, tidak melihat realitas yang ada, maka ini akan menjadi suatu hal yang kaku dan akan mendapat pertentangan. Dalam artian, kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Dengan realitas ya, di masyarakat itu seperti apa, keberagamannya bagaimana. Ini menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi tidak. Ini melanggar peraturan fikih yang lainnya tidak, peraturan pidana Islam yang lainnya tidak, gitu. Ini melanggar fikih jinayah, fikih muamalah, fikih kawasan, itu tadi melanggar tidak. Kalau itu melanggar keutuhan, misalnya di Indonesia, keutuhan Indonesia, maka kita harus mengambil jalan ataupun keputusan hukum yang lebih bisa masalah lagi, gitu. Dengan kita misalnya mengurangi keluasan hukum pidananya Islamnya itu, akan tapi kita tidak menghilangkan inti dari hukum pidana Islam. Nah, itulah yang harus kita pahami dalam permasalahan ataupun penyelesaian hukum pidana Islam di era sekarang ini. Kemudian kajian hukum pidana Islam kontemporer kita harus melihat dalam hal segi geografisnya. Jadi geografis itu sangat berpengaruh sekali dalam penentuan hukum pidana Islam. Itu masalah geografisnya. Kemudian masalah global ini tentu saja dalam kita menerapkan hukum kita harus melihat lingkungan sekitar juga. Gitu. Dalam artian ini ada pertentangan dengan hukum-hukum yang ada di lingkungan sekitar tidak. Gitu. Kemudian kajian kawasan. Kajian kawasan ini kita melihatnya lebih sempit lagi berkaitan dengan kawasan ini karena ini bisa melibatkan segala hal gitu kawasan ini. Makanya di Indonesia itu sendiri kan sudah dibagi berkaitan dengan ini. Ada misalnya beberapa kawasan-kawasan tertentu yang itu memiliki peraturan-peraturan yang khusus juga gitu. Memiliki misal di Indonesia ada yang laut, ada yang notabene itu hutan-hutan, nah ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Kemudian ada kajian lokal. Kajian lokal ini sebagai suatu hal yang bentuk dari istiadat hukum pidana gitu ya. Di beberapa daerah konsep masalah itu berbeda-beda. Maka ini harus disesuaikan dengan hal-hal permasalahan di lokalnya itu tadi ataupun penyelesaiannya. Mungkin begitu saja kuliah kita pada kesempatan kali. Ketika ada pertanyaan dari teman-teman silahkan bisa melalui WA ataupun di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.